Jadi yang akan Anda pelajari di dunia dirgantara akan berubah karena teknologi berubah. Anda sudah melihat banyak robot terbang yang dulunya kita mempelajari hanya ini saja. Dirgantara, teknologi dirgantara itu orang ingat tahunya hanya pesawat. Padahal kembali lagi ke pesawat hanya sedikit ya. Mungkin dulu 10%, mungkin sekarang cuma 5% yang Anda pelajari pesawat. Jadi Airbus, Boeing juga sudah beralih selain hanya pesawat ya mengerjakan juga yang lain-lainnya. Ya. Jadi sekarang benda terbang yang macam-macam bentuknya ya. Teknologinya tentunya juga sekarang teknologi ini yang harus Anda pelajari, robot terbang. Ya. Bukan hanya pesawat terbang yang fokusnya waktu itu hanya aerodinamik, dinamika terbang, struktur, ya, mekanika terbang. Sekarang udah ada tadi 3 teknologi yang harus Anda pelajari kemudian, IoT, blockchain, dan machine learning atau artificial intelligence. Nah, ini adalah mata pelajaran disiplin ilmu yang standar di nanti saya kira di perusahaan di lembaga pendidikan yang mengerjakan aeronautika akan belajar aerodinamika, struktur, mekanika terbang. Ya, kalau Anda sudah masuk tingkat tinggi, masuk ke belajar aeroelastisitas, aeroflight dynamic untuk helikopter, ya. Propositasi standar masih Anda lakukan, tapi sedikit sekali belajar tentang flight dynamic atau flight simulator. Nah, sekarang selain ini Anda perlu ilmu-ilmu ini, ya. Artificial intelligence, robotik, blockchain, IoT, data science, sama manajemen. Karena Anda harus jadi businessman juga, harus tahu memanage orang bagaimana. Jadi ini harus dipelajari. Ya, kalau ternyata mata kuliahnya tidak ada, Anda coba ikut online. Atau sekarang kan ada kampus Merdeka. Anda cari kampus lain yang dekat, misalkan di UGM cari tentang robotik. Ya, magang di sana 3 bulan, ngambil tentang robotik, ngambil tentang blockchain, ngambil tentang data science, IoT. Ya, mudah-mudahan nanti di STTKD sudah sedang kita coba siapkan beberapa mata kuliah ini supaya bisa Anda pelajari juga. Tapi Anda juga tidak ditutup kemungkinan bisa ikut gabung mata kuliah di universitas lain. Ya. Ilmu dasar, ya, ilmu dasar seperti ini, introduction, klasifikasi aerodinamik, struktur, jet engine, flight mechanic, performance, tentang sistem, ini ilmu dasar aeronautika. Ya. Jadi aerodinamik, ilmu udara, ya, Anda belajar bagaimana udara mengalir seperti ini, apa itu namanya performance, bagaimana CD, drag, CL, lift, ya, sama side forces, itu dihitung, disimulasikan pakai komputer. Ini namanya computational flight dynamic. Atau Anda lakukan eksperimen di terowongan angin, seperti ini ya. Jadi sehingga Anda banyak data untuk bisa Anda gunakan sebagai desain. Struktur material juga sama, Anda gambar, Anda uji pakai komputer, ini namanya finite element analysis, kuat nggak? Ya, kira-kira yang lemahnya strukturnya di mana, yang harus diganti di mana, harus diperiksa secara rutin di mana. Ini kelihatan nih, misalkan kalau warnanya merah seperti ini daerah stres konsentrasi yang tinggi. Jadi harus sering dicek, ya, dianalisa, dikasih sensor, diukur kira-kira ada retakan atau tidak, dan lain-lain. Atau diperkuat, ya, titik-titik yang warnanya merah atau kan ada skalanya nih. Merah, kuning itu daerah-daerah yang berbahaya. Nah, itu juga perlu dilakukan uji lab, ya, diukur kekuatan strukturnya untuk mengecek apakah sama nggak dengan desain. Ini kerjaannya orang struktur, ya, struktur dan material. Mekanika dan dinamika terbang sekarang akan makin banyak sekali relevansinya karena Anda belajar yang diperlukan adalah robot terbang, ya. Jadi bagaimana tadi seperti mengepakkan sayap, nah itu dinamika terbang untuk, ya. Dan bagaimana cara membelok-belokannya mekanikanya. Jadi bagaimana bisa ngelup, bagaimana bisa belok kiri kanan, bagaimana bisa pitch up berapa derajat. Nah itu semua dipelajari di mekanika dan dinamika terbang. Nanti Anda akan ambil. Propulsi,
Ya, propulsi juga banyak berubah. Yang dulu belajar mesin-mesin engine seperti ini, ya sekarang Anda harus mulai belajar tentang electric engine, ya, dan plasma engine, mungkin hydrogen engine. Ya, hal-hal itu yang akan diperlukan di negara kita untuk propulsi. Pengujian-pengujian, banyak sekali pengujian-pengujian di benda-benda antariksa, benda-benda aeronautika. Ya, misalkan Anda punya pesawat, Anda uji tuh kebisingannya, Anda uji elektronikanya bisa saling interferensi nggak, sama-sama elektronika di dalam kan bawa komputernya banyak. Ya, kalau komputernya banyak bisa saling mengganggu. Nah, disimpannya gimana, isolasinya gimana, ya diuji di dalam namanya chamber ini ya, chamber acoustic chamber atau electromagnetic chamber untuk menguji pesawat itu. Ini flight simulator ya atau motion simulator 3 dimensi atau kadang-kadang agak 6 degree of freedom. Ya. Ini hanya ada di 8, nih 8 punya seperti ini nih versinya. Versi kecil tapi hanya satu sebenarnya di Indonesia yang punya flight simulator motion seperti ini. Jadi Anda bisa bikin tadi gyro ya, mengkalibrasi gyro, bikin inertial system, flight control system diuji di dalam sini. Ya. Ini yang lebih canggih lagi yang punya NASA yang bisa 6 degree of freedom. Peralatan-peralatan ini tidak murah, ya, makanya fasilitas-fasilitas yang ada yang punya negara, kalau di universitas nggak akan mampu untuk beli-beli seperti ini, harga seperti ini aja, ya kemarin 8 kalau tidak salah belinya sekitar 30 miliar. Kalau yang seperti ini ya bisa sampai 80 sampai 100 miliar, ya, alatnya sendiri. Sehingga alat-alat segini pasti yang mempunyai adalah lembaga penelitian, sehingga kalau Anda ingin menggunakannya, Anda coba magang di sana. Ya, Anda belajar nanti kampus Merdeka misalkan di institusi-institusi yang punya peralatan-peralatan seperti ini seperti di Puspitek ya, di Lapan atau di perusahaan swasta yang memang punya.